Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini Sobat Hijrah? Udah sarapan belum? Atau masih ngelamunin nasib kayak saya tiap Senin pagi? Tapi tenang, kita di sini bukan buat nambah beban pikiran. Justru mau ngobrolin hal-hal ringan yang ternyata punya makna berat kayak topik pagi ini, yaitu amanah. Nah, teman-teman semua pasti pernah ngalamin momen kayak gini. Disuruh jaga titipan, diminta bantu jagain rahasia, atau dikasih tugas kecil sama atasan. Tapi teman-teman tahu nggak, dari hal-hal kecil kayak gitu, karakter kita diuji. Saya jadi ingat, waktu awal-awal magang pernah dikasih amplop sama senior. Katanya tolong titipin ke HR. Isinya, ya apalagi kalau bukan surat dan flashdisk. Lalu saya taruh di tas, nggak saya kasih hari itu juga. Besoknya baru ingat. Pas saya kasih, ternyata surat itu penting banget dan saya ditegur. Sakit? Iya. Malu? Banget. Tapi dari situ saya ngerti satu hal. Kadang amanah itu bukan soal niat baik, tapi soal tanggung jawab dan ketepatan waktu. Niat doang mah nggak bakalan cukup kalau kita dibarengi disiplin. Cerita tadi mungkin sepele ya sob, tapi kamu sadar gak sih? Kita sering banget dikasih amanah setiap hari, tapi saking biasanya kita malah nggak sadar itu ujian. Contoh kecilnya adalah disuruh nyalain lampu masjid pas subuh. Malah lupa bangun. Dikasih uang bensin sama ortu, tapi sebagian malah dipakai buat jajan. Jadi ketua panitia, tapi yang kerja anak-anak lain. Semua itu bentuk amanah. Dan yang menarik, sebagian besar amanah itu nggak ada yang ngawasin. Nggak ada CCTV, nggak ada bos yang nanya, nggak ada yang monitoring. Tapi disitulah letak kejujuran kita diuji. Karena yang ngawasin itu bukan manusia, tapi Allah. Teman-teman tahu nggak? Dalam Islam, amanah itu termasuk karakter utama orang beriman. Rasulullah SAW itu dijulukin Al-Amin karena beliau bisa dipercaya. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, semua orang percaya titipan barang ke beliau. Dan yang bikin merinding, salah satu tanda orang munafik adalah ketika dia dikasih amanah dan dia berkhianat. Bukan saya yang bilang, tapi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat Hijrah, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah, ia khianat. Saya nggak bilang kalau sobat hijrah munafik ya, tapi kita semua punya potensi ke arah sana kalau nggak jaga amanah dengan serius. Dan sobat hijrah tahu nggak, amanah bukan cuma soal orang lain, tapi juga soal diri sendiri. Bangun pagi sesuai target yang teman-teman buat, itu juga amanah. Jaga lisan, jaga nafsu, scroll TikTok pas lagi kerja, jaga waktu sholat, itu semua bentuk amanah. Nah, sobat hijrah, abis ini kita bakal bahas satu kisah nyata yang viral banget. Oke sobat hijrah, seperti yang saya janjiin tadi, sekarang kita mau bawa sobat hijrah masuk ke satu kisah nyata. Kisah ini sempat viral beberapa bulan lalu. Tapi bukan viral yang bikin marah, bukan juga yang bikin ngakak. Ini kisah yang bikin hati sobat hijrah diam sejenak, tertegun, terdiam. Karena kita kayak dikasih cermin gede banget. Namanya Bang Jaka. Sehari-hari narik ojek online. Hidupnya nggak mewah. Kontrakan petak di pinggiran kota. Istri di rumah lagi hamil tua. Anaknya cuma 1, baru masuk SD. Dan saat itu, Bang Jaka lagi pusing karena uang kontrakan udah nunggak 2 bulan. Tabungan udah habis buat beli susu istri dan seragam anak. Sobat hijrah bisa bayangin gak? Lagi seret, lagi bingung, lagi pasrah. Dan sobat hijrah tahu apa yang terjadi hari itu. Seorang penumpang ibu-ibu usia 50-an turun dari motor Bang Jaka di depan kantor kelurahan. Dan beberapa menit setelah itu, Bang Jaka sadar. Ada tas kecil warna krem ketinggalan di jok belakang motornya. Awalnya Bang Jaka pikir itu cuma tas kosmetik. Tapi pas dibuka, jantungnya Bang Jaka langsung dak-dikduk. Iya, isinya uang yang banyak. Berlembar-lembar. Total sekitar 20 juta rupiah. Dan di dalamnya cuma ada KTP dan kwitansi bank. Sobat hijrah bisa bayangin gak di posisi itu? Lagi bokeh, lagi bingung, lagi kepepet. Tiba-tiba ada duit sebanyak itu nongol di tangan sobat hijrah. Nggak ada CCTV, nggak ada saksi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang nanya. Kalau mau disimpan, ya bisa aja. Kalau mau dipakai, gampang banget. Tapi Bang Jaka, dia diam lama. Dia lihat tas itu, dia nyari tempat duduk.
Dia buka HP-nya dan pelan-pelan dia chat ke customer service ojek online. Dia minta bantuan buat hubungin penumpang terakhir. Setelah 3 jam, penumpangnya berhasil dihubungi. Dan saat ketemu lagi, ibu itu nangis kejer. Ternyata uang itu adalah uang pensiun almarhum suaminya. Dan dia baru cairin hari itu. Dan itu satu-satunya harta yang dia punya buat bayar pengobatan anaknya yang sakit kanker. Bang Jaka balikin semua. Nggak minta imbalan, nggak minta viral, nggak minta reward. Dia cuma bilang, "Bu, saya juga lagi susah. Tapi saya nggak mau anak saya makan dari yang bukan haknya." Itu bukan cuma ucapan, itu iman yang bekerja. Saya jujur, waktu pertama kali dengar kisah ini, saya langsung diam. Saya mikir kalau posisi itu kejadian di hidup saya, apa saya bakal sekuat itu? Banyak orang bisa jujur kalau ditonton, tapi berapa banyak yang bisa jujur pas nggak ada satupun yang lihat? Bang Jaka ngajarin kita satu hal. Amanah itu bukan soal ada atau tidaknya orang yang melihat. Tapi seberapa dalam kita sadar bahwa Allah Maha melihat. Dan kejujuran itu nggak butuh penonton. Karena yang paling penting bukan pujian manusia, tapi ridho dari Tuhan. Sobat Hijrah, kisah Bang Jaka ini bukan cuma buat ditetesin air mata. Tapi buat ditumbuhin kesadaran. Karena setiap hari kita mungkin gak nemu uang 20 juta. Tapi kita selalu nemu amanah. Dalam kerjaan, dalam ucapan, dalam janji kecil ke orang-orang sekitar kita. Setelah ini kita bakal ngobrol bareng guru kita, Ustadz Zaidan Najib. Kita bakal gali lebih dalam. Kenapa sih amanah itu jadi standar keimanan dalam Islam? Dan gimana cara kita mulai belajar jadi orang yang bisa dipercaya? Jangan kemana-mana, tetap bareng saya, Rizky Julians, di Ngaji Ngobrol, nggak serius tapi ngena. Sucikan diri, bersihkan hati, wujudkan mimpi ke tanah suci. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Pergi ke tanah suci menghadap sang ilahi, Bung Haji adalah solusi. Persiapkan sejak ini, Bung Haji, solusi tepat haji cepat. Alhamdulillah Sobat Hijrah, kita masuk ke segmen ketiga. Segmen yang biasanya jadi titik tenang, tapi juga jadi momen pencerahan. Tadi kita udah dengerin kisah Bang Jaka, driver ojol yang milih jujur daripada jadi kaya sesaat. Sekarang kita mau gali lebih dalam makna amanah itu sendiri. Saya sudah duduk bersama Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Zaidan Najib, pembina komunitas dakwah muda dan pembicara yang selalu ngajarin kita Islam dengan cara yang ringan tapi dalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa gabung di Ngaji Ngobrol, Mas Rizky dan Sobat Hijrah semua. Ustadz, kisah tadi tuh jujur aja, bikin hati saya kayak ditampar lembut. Bang Jaka itu orang biasa, gak pakai sorban, gak kuliah agama, tapi iman dan integritasnya luar biasa. Nah, dari kacamata Islam nih Ustadz, kenapa sih amanah itu ditekankan banget dalam ajaran kita? Kenapa orang jujur itu kadang justru diuji lebih berat dari yang bohong tapi lancar? Masya Allah, Mas Rizky, pertanyaannya keren dan real. Jadi begini, dalam Islam, amanah itu bukan cuma akhlak, tapi bukti iman. Bahkan di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8, Allah menyebut salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang memelihara amanah dan janjinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman orang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, orang bisa rajin sholat, hafal doa, tapi kalau masih suka ngeles, ngingkarin janji, nitip barang terus hilang, atau titip pesan tapi lupa, ya berarti keimanannya masih bocor. Jelek banget Ustadz. Kadang kita pikir amanah tuh ya cuma urusan duit atau jabatan. Padahal bisa jadi hal-hal receh juga ya Ustadz. Betul sekali, amanah itu luas, termasuk amanah waktu. Contoh, Mas Rizky bilang ke orang mau datang jam 10. Tapi Mas Rizky baru jalan jam 10.
itu udah bentuk pengkhianatan amanah. Atau dikasih tugas kerja, tapi asal-asalan ngerjain, gak profesional, gak niat. Itu pun amanah yang dilanggar. Bahkan sekarang di era digital, amanah konten juga penting. Jangan asal forward informasi, hoax, atau yang belum dicek kebenarannya. Kalau kita menyebarkan kebohongan, walaupun cuman lewat share, kita udah menyalahi amanah ilmu. Berarti amanah itu mirip kayak powerbank ya Ustadz. Bisa kecil bentuknya, tapi kalau bocor bisa mengganggu semua alat lain. Wah, itu analogi cerdas Mas Rizky. Dan saya tambahin, kadang bocor amanah kita gak kelihatan, tapi lama-lama hubungan kita jadi rusak, rezeki mempet, dan yang paling parah, Allah cabut kepercayaan dari orang sekitar. Masya Allah. Berarti tugas kita bukan cuma ngerti konsep amanah, tapi ngelatihnya tiap hari ya Ustadz. Betul, mulai dari yang kecil dulu, jaga waktu, tanggung jawab, jujur dalam laporan, konsisten dalam janji, karena kalau Mas Rizky bisa dipercaya dalam hal kecil, insya Allah akan kasih Mas Rizky amanah yang besar. Ustadz, jazakumullahu khairan kasiron atas ilmunya. Sumpah, ini tuh daging semua. Buat Sobat Hijrah yang dengerin, pasti banyak banget yang bisa dicatat dan direnungin. Tapi tenang, ini belum selesai. Habis ini kita buka kolom interaksi. Ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang udah masuk ke WhatsApp kita. Dan kita bakal bacain satu-satu bareng Ustadz Zaidan Najib juga, insya Allah. Jadi tetap bareng saya Rizky Julians dan guru kita Ustadz Zaidan Najib di Ngaji Ngobrol nggak serius tapi ngena. Karena obrolan ini belum tuntas, justru baru mulai masuk ke bagian yang paling penting dan paling dekat sama realitas hidup kita. Search the sky for light and glory. La la ilaha illallah. The moon will smile, don't you worry. La ilaha illallah. Upon Muhammad, peace and blessings. La ilaha illallah. Join together, let us all sing. La ilaha illallah. Wah, kayaknya topik amanah ini benar-benar relate ya, Sobat Hijrah. Baru kita buka sesi tanya-tanya aja, WhatsApp udah rame banget. Makasih ya buat semua yang udah kirim pesan, cerita, dan curhatannya. Kita nggak bisa bacain semua, tapi kita pilih beberapa yang paling representatif buat dibahas bareng Ustadz Zaidan Najib. Langsung aja ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Aini, 22 tahun dari Cibiru. Ustadz, saya dulu pernah jadi bendahara organisasi. Tapi karena kepepet, saya pinjam uang kas. Meski akhirnya saya gantiin, tapi saya nggak izin ke siapapun. Sekarang saya nyesel, itu termasuk khianat gak ya? Apa saya masih bisa dimaafkan? Wah, jujur ya, saya yakin banget banyak orang pernah kayak Aini ini. Kayak niatnya pinjam, bukan ambil, tapi ujung-ujungnya jadi nggak amanah. Itu karena nggak bilang-bilang. Gimana menurut Ustadz? Pertama-tama, saya apresiasi Aini. Karena berani jujur dan nanya. Itu langkah awal yang sangat penting. Secara hukum syariat, menggunakan uang titipan tanpa izin, meskipun untuk keperluan mendesak dan meski dikembalikan, tetap termasuk khianat terhadap amanah. Karena prinsip amanah itu bukan cuma soal dikembalikan, tapi soal kepercayaan. Tapi Islam itu agama rahmat. Kalau Aini sudah sadar, menyesal, mengganti, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Yang penting sekarang adalah menjaga agar kejadian itu nggak terulang lagi. Oke, nah itu buat Sobat Hijrah kita yaitu Aini 22 tahun dari Cibiru. Nah sekarang kita masuk pertanyaan kedua Ustadz. Dari Ardi 25 tahun dari Cimahi. Saya pernah diamanahkan jadi koordinator acara. Tapi waktu itu saya nggak maksimal. Banyak tanggung jawab yang saya lepasin ke tim. Akhirnya acaranya berantakan. Apakah itu juga bentuk nggak amanah? Walau saya nggak korupsi atau bohong. Waduh,
Ardi, kayaknya saya juga pernah tuh di posisi kayak gitu. Jadi PJ tapi kerjaannya jadi pas ke J alias dilempar semua. Nah, ini bentuk amanah yang sering kali diremehkan. Amanah itu bukan hanya soal kejujuran, tapi juga soal tanggung jawab terhadap tugas. Kalau kita diberi jabatan, posisi, peran, lalu kita gak serius ngejalaninnya, itu juga bentuk pengkhianatan. Meskipun kita gak ambil uang atau gak nipu, bahkan dalam hadis disebutkan, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau kita ditunjuk jadi pemimpin atau koordinator, itu berarti orang lain percaya sama kita. Dan kalau kita lepas tangan, ya kita udah mengkhianati kepercayaan itu. Tapi, lagi-lagi, kesadaran untuk memperbaiki itu yang penting. Jangan terjebak rasa bersalah, tapi ubah jadi pelajaran. Masya Allah. Nah itu mungkin ya buat Bang Ardi jawaban dari Ustadz Zaidan Najib. Nah pertanyaan terakhir nih dari Dita 19 tahun Tasikmalaya. Ustadz, gimana sih caranya jadi orang yang bisa dipercaya? Sedangkan dulu saya sering ngebohongin orang tua soal hal-hal kecil. Sekarang pengen berubah tapi suka ngerasa nggak layak. Duh Dita, saya yakin banget banyak orang yang relate sama ini. Kadang kita suka meremehkan kebiasaan bohong kecil, padahal itu ninggalin luka besar di hati kita sendiri. Ustadz silahkan boleh dijawab pertanyaan dari Dita Tasikmalaya. Jadi gini Dita, proses berubah itu dimulai dari niat dan konsistensi kecil. Pertama, jangan pernah remehkan kejujuran, sekecil apapun. Bilang aku belum ngerjain PR, aku kesiangan, aku lupa, itu jujur. Dan itu bentuk melatih diri untuk jaga amanah. Kedua, jangan terjebak masa lalu. Kita semua punya catatan. Tapi yang Allah lihat itu bukan kesalahan yang udah lewat. Tapi apa yang kamu mau berubah sekarang. Jadi terus latihan, jujur sama hal kecil. Dan ingat, orang yang paling bisa dipercaya itu bukan yang gak pernah salah. Tapi yang berani berubah. Masya Allah, benar-benar banyak pelajaran hari ini ya Sobat Hijrah. Dari pinjam uang kas tanpa izin, kerja asal-asalan, sampai kebiasaan bohong kecil. Ternyata semuanya berkaitan sama satu hal, yaitu amanah. Dan yang saya garis bawahi dari Ustadz Zaidan Najib barusan adalah, amanah itu bukan tentang gak pernah salah, tapi tentang mau belajar dari kesalahan. Setelah ini kita bakal tutup sesi dengan satu refleksi akhir. Catatan penenang buat kamu yang mungkin sekarang lagi diuji, yang ngerasa hidupnya makin berat padahal udah jujur, atau yang lagi ngerasa sendirian karena milih jalan yang lurus. Sabar ya, karena jalan amanah emang gak ramai, tapi insya Allah barokah. Sobat Hijrah, pernah gak sih Sobat Hijrah ngerasa sendirian? Udah jujur tapi dianggap bodoh, udah bertanggung jawab tapi gak dihargai, udah amanah tapi malah disalahin. Kadang dunia ini emang gak adil buat orang jujur. Tapi bukan berarti Sobat Hijrah salah jalan. Hari ini kita banyak ngomongin amanah. Dari kisah Bang Jaka yang nolak uang 20 juta sampai pertanyaan-pertanyaan jujur dari Sobat Hijrah tentang masa lalu mereka. Dan saya sadar satu hal, amanah itu kayak jalan yang sunyi. Gak ada lampu, gak ada pemandu sorak, dan seringkali gak ada yang lihat. Tapi di ujungnya, Sobat Hijrah akan ketemu sama satu hal yang gak bisa dibeli, kedamaian hati. Karena ketika Sobat Hijrah amanah, Sobat Hijrah gak cuma jaga nama baik, tapi lagi jaga hubungan Sobat Hijrah sama Allah. Kadang kebaikan gak dihargai, tapi jangan berubah. Karena kita gak hidup buat validasi manusia, kita hidup buat ridho dari Tuhan yang gak pernah tidur. Saya pernah ada di titik ngerasa capek banget buat jadi lebih baik. Capek jujur, capek tepat waktu, capek jaga komitmen. Tapi ketika saya ingat satu kalimat dari guru saya, kalau kamu udah gak sanggup jadi baik buat semua orang,
tetap jadi baik buat dirimu sendiri. Karena Allah gak pernah sia-siakan yang kamu perjuangkan sendirian. Dan buat sobat hijrah yang hari ini lagi ngerasa berat karena milih jalan yang jujur, tetap jalan walau pelan, karena sobat hijrah gak sendirian. Oke sobat hijrah, gak kerasa 1 jam udah kita lewatin bareng. Ngobrolin tentang amanah, tentang jujur, tentang jalan hidup yang tenang walau gak disorot. Saya harap hari ini sobat hijrah dapat bukan cuma ilmu, tapi juga tenaga baru buat jadi versi terbaik dari diri sobat hijrah sendiri. Saya Rizky Julian, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Ngaji Ngobrol, gak serius tapi ngena. Dan jangan lupa ya, kita gak harus sempurna, tapi kita bisa belajar buat jadi lebih bisa dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa.